Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat minggu ketiga pada bulan Ogos 2023. Hari ini kita nak bincangkan pergerakan market pada minggu ini untuk major pair, minor pair, US30 dan juga gold. Okay. Analisa telah saya buat seperti di dalam Excel yang tuan-tuan dan puan-puan tengok ni. Jadi kita nak tengok pada chart ya. So target kita pada minggu ni macam biasa, major pair kita ada 8, kita punya minor pair pun ada 6, dan selain daripada tu kita ambil metal satu dan juga US30. Jadi kita akan membincangkan tentang major pair terlebih dahulu. Jadi kita tengok pada Euro USD, kita target untuk sell dan tunggu retracement. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok pada kita punya chart ya. Okey. So kalau kita tengok pada kita punya chart, saya sudah tandakan. Jadi kalau kita tengok pergerakan price pada monthly, price dah buat rejection pada monthly ya. Bermakna ada order sell yang telah kita panggil telah di fulfill pada monthly, dan kita kalau tengok pada weekly, price sekarang cuba untuk memecahkan bull candle yang ada pada weekly ya. Tetapi price tak ada buat retracement untuk pergi ataupun menandakan price itu nak pergi lebih jauh ya. Jadi kalau kita tengok pada daily, price telah membuat rejection pada satu base ataupun pada satu order block di time frame D1. Jadi target saya adalah untuk tunggu price naik ke sini semula dan kita akan cuba untuk sell. Tetapi jika price tidak naik semula, kita boleh cari retracement level dekat area support and resistance level lah, macam biasa ya. Di mana? Di sini. Kita tunggu price pecah. Kita tunggu price pecah sini ya. Kita tunggu price pecah sini, kita akan cuba trade untuk retracement ya. Kita target dia sampai ke trendline yang terdekat. Di sinilah ya. Itu contoh. Jadi trendline yang terdekat, sini ada SNR tak? Okay, sini ada SNR, sini pun ada SNR. Okay. Jadi kita boleh target lah untuk TP di sini. Okay, itu situasinya. Ataupun jika price ni membuat price action yang agak tidak ataupun kurang memuaskan, kita boleh tunggu price naik semula di kawasan sinilah ya, di price dekat area 109.833. Okay. So selesai untuk kita punya analisa Euro USD. Sekarang kita tengok pada kita punya price di USD JPY, kita targetkan sell juga. Jadi kita pergi ke Euro, kita pergi pada USD JPY. Kalau reason untuk sell adalah weekly base, sekarang price pun telah approach weekly base ataupun weekly order block pada weekly punya time frame. Jadi kita sekarang menunggu untuk sell. Di mana kita perlu sell, kita boleh go satu bawah lagi time frame, kita boleh tunggu di area-area base yang terdekat lah di sini. Jadi kalau nak kecilkan lagi, kita panggil dia punya risiko, kalau daripada sini ke atas adalah 172 pip, agak tinggi. Jadi kita boleh pergi kepada H4 ya. Kita boleh pergi pada H4, kita boleh tunggu dekat area-area yang berdekatan dengan base H4, iaitu di sini ya. Ini base H4, ataupun kalau kita nak ambil support and resistance level, kita boleh ambil dekat area sini lah ya. Area sini cantik. Okay, sebab apa? Price banyak buat bounce ya. Satu kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya lah. Dan kita tengok juga pada kita punya analisa yang ketiga pada GBP USD ya. Okey. Untuk GBP USD, kita akan target untuk menunggu retracement, kerana pada time frame daily, kalau kita tengok base kita sebelum ini telah di-consume ya. Di-consume maksudnya telah di-reject
ataupun telah dikonsume base daily tersebut. Jadi rejection tersebut membuatkan satu pin yang agak tinggi dan price masih lagi belum pergi sangat jauh. Jadi kita menunggukan jika price di GBP USD ini retrace, kita menunggukan di 50% Fibo level, ya, untuk kita masuk semula. Dan selain daripada itu, mari kita tengok pada kita punya analisa di USD CHF pula. USD CHF kita target buy. USD CHF kita target buy. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok di USD CHF, price dalam keadaan uptrend, ya, uptrend. Jadi kalau price dalam keadaan uptrend, kita mencari peluang-peluang untuk buy lah. Faham tak? Jadi contoh yang pertama, price berhenti, di sini ada order block ataupun SNR level, kita boleh tandakan tu level yang pertama. Yang kedua, level yang kedua adalah di sini, ya, SNR level. Price pun sudah consume. Jadi untuk USD CHF ni kita menunggukan dia pecah sebenarnya. Tetapi boleh jadi price akan datang semula ke level kita punya support and resistance level ni sebelum membuat kenaikan semula. Okay, jadi kita tengok pula pada kita punya pair yang seterusnya adalah USD CAD. USD CAD, kalau kita tengok USD CAD pada chart, price dalam keadaan, kalau kita punya analisa USD CAD, kita nak sell, tunggu price paling tinggi. Jadi kalau kita tengok pada saya punya zone tersebut, ya, saya selalu akan letak sell di bawah dan SL di atas range selalunya. Tetapi untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk mengecilkan lagi, kita panggil risiko, boleh ambil price yang paling tinggi. Kenapa saya ambil price ini adalah base yang terakhir memecahkan SNR level tersebut. Jadi adalah relevan untuk kita menunggu untuk ambil entry tersebut. Jika entry terlepas dan buat penurunan, kita tunggu macam biasalah price action kita untuk continue sell. Okay. Jadi sekarang ni kita pergi tengok dekat Euro USD pula. Okay, Euro USD. Okay, macam tadi saya cakap, kita tunggu price yang paling tinggi ni, apa ni, USD CAD. Kita tunggu price yang paling tinggi untuk kita sell lah. Saya akan letak sell dekat sini, SL atas structure. Tetapi kalau tuan-puan nak kecilkan risiko, macam saya tandakan ni, boleh tunggu di area sini. Kalau terlepas, tunggu price action, kita boleh ride the market. So kita bergerak pada USD, AUD USD. AUD USD sekarang price sedang approach zone buy di weekly. Jadi kalau ikutkan kita punya analisa, untuk AUD USD adalah target sell. Betul? Jadi bila target sell, kenapa saya target sell? Sebab ini price adalah di weekly. Jadi bila kita pergi ke daily, kita nampak price tu masih lagi membuat penurunan. Jadi boleh instant sell dan letak SL di atas structure. Okay. Market open, tekan sell, price di atas structure. Ya. Tetapi perlu berhati-hati kerana apa? Kalau kita lihat pada kita punya price dekat sini, pun ada juga membuat kita panggil pin bar. Jadi kita seelok-eloknya kalau untuk situasi yang seperti ini, kita tunggu retracement 50% lah pada low, high, low, low. Okay? Yang ini dia punya low baru, yang ini dia punya high, ini dia punya low baru. Sepatutnya kita akan tunggu di area sini, tetapi kebiasaannya kalau sesiapa yang pernah belajar dengan saya akan tunggu di area atas ni lah, ataupun di area kita punya resistance. Ya. Jadi kita continue pada kita punya analisa yang ke-8, ya, untuk major pair, iaitu NZD USD. NZD USD dalam keadaan neutral sebenarnya, ya. Sebab apa saya cakap neutral? Kalau kita tengok pada time frame monthly, price sekarang sedang berada di dalam kawasan order block monthly. Jadi untuk sell ataupun buy price ni, kita perlukan tanda-tanda yang kuat, sama ada support ataupun resistance level yang kuat, ataupun order block
Tetapi untuk kes NZD USD, kita tak nampak pun ada apa-apa base ataupun kita panggil SNR level pada time frame weekly. Jadi kita sebenarnya sekarang menunggu sama ada boleh buy ataupun sell. Kalau mengikutkan kita panggil chart di monthly, sebenarnya kita boleh sell lagi lah. Betul tak? Kita sell lagi ataupun kita sebenarnya nak buy untuk pair yang ni lah. Faham tak? Jadi kita menunggukan dia bounce untuk buat kenaikan. Tetapi price tidak membuat kenaikan, dia berenang di dalam kita punya kawasan. Dia berenang dalam kita punya kawasan. Jadi dia boleh jadi sell. Faham tak? Dia boleh jadi sell, ya. Dia boleh jadi sell. Berkemungkinan dia boleh sell lagi sampai ke area-area bawah ni, sampai ke area 05675, ya, boleh jadi. Jadi sebab tu saya letak price ini dalam keadaan neutral. Jadi boleh target untuk sell sementara menunggu price membuat price action untuk kita masuk entry tersebut. Dan jadi kalau kita tengok daripada kita panggil time frame lebih rendah, iaitu daily, price sekarang sedang approach order block buy, ya. Sebab tu saya letakkan NZD USD ni dalam keadaan berhati-hati ataupun kita panggil neutral, okey. Dalam keadaan neutral, ya. NZD USD saya letakkan dalam keadaan neutral, maksudnya avoid untuk trade pair yang ini. Kerana apa? Kita tidak pasti price berhenti di mana. Sebab apa? Tiada price action dan engulfing. Jadi kita teruskan untuk minor pair. Minor pair. Okay, sebentar kita tengok balik semula. Di minor pair kita adalah Euro GBP neutral, GBP JPY neutral, GBP CHF neutral. Ya, reason dia kalau Euro GBP price dalam keadaan range, tunggu bounce pada SNR level untuk kita masuk. Dan GJ Marbozu dalam zone monthly, peluang hanyalah 50-50. GBP CHF price dalam keadaan range, tunggu bounce pada SNR level juga. Dan satu lagi Euro JPY neutral, ya, price terlalu tinggi. Jadi kita tengok pada kita punya chart. Kita pergi kepada Euro GBP dulu, ya, Euro GBP dalam keadaan neutral. Jadi price dalam keadaan range monthly, ya. Price dalam keadaan ranging lah. Ini maksudnya dia pergi ke bawah sini, dia buy, dia naik ke atas untuk sell. Jadi kita selalunya price yang macam ni kita akan tunggu dia pergi ke price yang paling bawah sekali untuk kita buy ataupun sell. Tetapi kalau kita di tengah-tengah seperti ini, kalau boleh kita avoid lah, ya. Takut kita termasuk dalam stop loss hunting phase, ya. Dan kita pergi pada GJ juga adalah dalam keadaan neutral. Kalau kita tengok pada monthly, ada base di kawasan monthly, tetapi price dah naik dengan Marbozu candle. Sesiapa yang pernah masuk kelas, dia akan tahulah bila price masuk dalam keadaan Marbozu candle sebenarnya adalah menandakan untuk kita cabut pada market tersebut. Price telah pun turun, memberi balik kita punya modal, sepatutnya kita kena cabut daripada market. Dan price membuat pin bar di area resistance, di area support, di area support sini. Jadi kalau boleh kita cari untuk buy dan avoid lah market GJ untuk minggu ini dan minggu seterusnya. Sebab apa? Saya buka pada time frame monthly. Tetapi kalau kita nak mencari untuk buy ataupun sell pair ini, kita boleh tunggu di kawasan-kawasan yang relevant. Contoh seperti di kawasan support ataupun di kawasan resistance, ya. Sekarang resistance, price tengah approaching resistance. Jadi tidak kalau nak tunggu pun kita kena letakkan SL kita atas structure. Jadi price ni agak berisiko lah sehingga 536 pip. Jadi tak sesuai untuk kita trade. Tapi kalau kita nak juga sell, contoh kita pergi kepada H4. Bila kita pergi kepada H4, kita akan nampaklah price tersebut. Kita nampak Marbozu yang kecil-kecil ataupun engulfing. Kita boleh gunakan order block untuk trade
market ini. Tapi kalau saya akan avoid. Baik, kita pergi kepada kita punya analisa yang seterusnya, GBP CHF ya. GBP CHF pun sama juga, price dalam keadaan range, tunggu bounce pada SNR level. Jadi kalau kita tengok pada GBP CHF, sama juga situasi seperti GBP yang lain ya. Nampak tak persamaan mereka. Jadi kenapa saya letak price kat sini? Sebab ini adalah SNR level lah. Low, ini punya high dalam keadaan range dia. So ini adalah range dalam keadaan weekly. Tapi kalau kita ingin mencuri ataupun mencari kesinambungan price tersebut, kita boleh tunggulah sebab price sekarang sedang mengapproach ataupun sedang approach kita punya buy punya, sedang approach buy lah, buy punya kita panggil level. Buy punya level. Jadi dekat area sini, macam sini adalah ada base ya, ada base pada daily, iaitu 153 pip risiko. Kita boleh menunggu untuk mendapatkan price dekat sini. Tapi kalau kita nak masuk sell, kita perlu berhati-hatilah ya. Sell ada banyak setup dekat sini, terutamanya di base yang ini. Ini adalah base yang relevan. Jadi kalau nak tunggu, kita tunggu price bounce untuk turun ke level support kita sebelum kita buy ya. Dan kita pergi bergerak kepada kita punya pair yang seterusnya, GBP AUD. GBP AUD kita target untuk sell, tapi saya nak cerita berkenaan dengan yang price yang neutral terlebih dahulu. Jadi kita pergi kepada Euro Japanese Yen. Jadi kalau kita tengok Euro Japanese Yen, price-nya sangat-sangatlah sudah tinggi ya. Dan base pun tidak ada. Kalau saya gunakan SNR level sahaja. Kita letakkan price kita di sini. Jadi price sekarang sedang react pada kita punya support and resistance level, tetapi masuk dengan Marubozu. Jadi disebabkan itulah saya menasihati agar kita avoid pair inilah ya. Kalau kita tengok price pun tak berapa nak cantik, sama juga macam JJ tadi ya. So sekarang ni kita pergi kepada kita punya analisa di GBP AUD dengan AUD CAD. Okay, GBP AUD sekarang sedang approach monthly punya order block ya. Jadi kalau kita nak cari sell, selalunya di area order block. Faham ya? Tetapi tidak salah kalau anda ingin mencari buy sebelum order block. Jadi selalunya price macam ni, dia kalau ada news lebih kuat lah. Contoh, kita boleh ambil di area base yang berdekatan. Base ini dalam 136 pip. Jadi kita boleh tunggu. Tetapi disebabkan pin dia tinggi, kita selalu akan ambil 50% di area sinilah untuk price bounce semula dan buat kenaikan ya. Tetapi dia nak bounce ni pun kena tengok level dia sangat tinggi, 183 ya. Dan kita pergi kepada kita punya chart yang terakhir. Oh, minta maaf tadi tak nampak Kita ulang balik semula Euro GBP GBP AUD. Okay, so kalau korang tengok, okay, price sedang approach kita punya monthly punya order block. Jadi saya buka kepada weekly. Weekly pun sama, price sekarang sedang bereaksi kepada order block kita yang kita panggil weekly punya order block. Tetapi kalau kita pergi kepada daily, kita boleh cari buy sebelum dia sampai ke kita punya level lah. Okay, dengan macam mana? Dengan base yang ini yang saya cakap tadi. Okay, base yang ini kita tunggu dia datang semula pada base yang ini ya, ataupun order block yang ini untuk dia sambung buy ke atas. Tetapi disebabkan base ni ada pin yang agak tinggi jadi selalunya saya akan ambil 50% daripada pin tersebut. Sebab apa? Base ini yang lebih kuat. Sebab apa? Pin ini dia mengambil price di order block sebelah sinilah ya. Sebab tu kita ambil price 50% daripada Fibo level sebenarnya. Jadi
Kalau nak pakai Fibo level sama juga. Macam ni je tarik. 50% ni kat tengah-tengah tu. Okay, ya. So sekarang kita tengok pada US30 dan juga gold. Okay. Jadi US30 price agak cantik sebenarnya untuk kita buy ataupun sell. Price dalam keadaan ranging juga, tetapi price telah membuat price action, ya, price action. Price telah membuat price action. Kalau kita tengok pada US30, ya, price dalam keadaan ranging dan dia ada membuat price action. Jadi sekarang kita hanya tunggu ya. Kalau kita tengok pada price monthly, price adalah dalam keadaan yang paling tinggi sekarang. Kalau kita pergi kepada time frame weekly, price di tengah-tengah, ya, tengah-tengah sebelum mencapai price yang lebih tinggi di area 35848, ya. Jadi kalau sekarang ni kalau kita lihat pada price dah buat phase 1, phase 2, phase 3 katakan, ya. Jadi bila mana kata price dah buat 3 phase, ya, berkemungkinan price akan slow down sedikit untuk teruskan perjalanan sama ada uptrend ataupun downtrend. Kalau kita tengok kepada weekly, dia membuat ranging lah, ya, membuat ranging seperti ini, nampak? Dia buat ranging beberapa minggu baru dia naik. Sama juga macam ni, buat ranging, dia turun, dia buat ranging kecil, baru dia naik balik semula pada price yang sebelum. Sama jugalah kita approach kita punya price seperti ini. Berkemungkinan untuk US30 ni kita target untuk sell. Sebab apa? Marbozu telah keluar, ya. Buyer telah ramai win pada pair US30 ni, dan berkemungkinan minggu ini dan minggu seterusnya adalah peluang untuk seller pula, ya. Kalau kita pergi kepada daily, sudah ada base atau order block yang di reject, price pun telah membuat penurunan dan ingin meneruskan perjalanan. Jadi kalau kita tengok pada H4, kita boleh tunggu untuk sell di area yang paling tinggi lah, ya, yang paling tinggi, sama ada di support level ataupun support ataupun resistance level kita, ataupun kita boleh cari, kita panggil base yang relevant, ya. Contoh, kita tunggu price membuat price action, ya, membuat price action untuk reaksi pada contoh base yang paling terdekat. Contoh yang ini ada rejection, base yang paling terdekat adalah base ini. Okay, kita tunggu price datang balik dalam area-area sini lebih kurang, kita tekan sell untuk diteruskan perjalanan, ya. Tapi harus ingat, kerana apa? US30 ni sangat volatile dan price ni sangat mahal. Jadi kalau pakai account Sen, boleh trade US30 ni lah. Tapi kalau korang ada modal lebih daripada 10,000 USD, silakan trade US30. Dan pair yang paling favorite sekali untuk orang analisa adalah gold. Untuk minggu ni saya jarang bagi analisa untuk gold, tetapi minggu ni saya nampak gold punya setup. Jadi saya berikan overview untuk gold ni, ya. Jadi kalau kita tengok pada gold telah buat low, high, low yang baru. Sekarang dia cuba memecahkan ke atau teruskan perjalanan. Kalau ikut kita punya analisa ataupun kalau ikut analisa yang sebenarnya price dah pun memecahkan trend line pada gold ni di weekly. Tetapi kalau kita tengok pada daily, ya, price tak datang bounce pun. Dan sepatutnya kalau kita ikut harga masa-masa, price pun pernah dah capai, orang kata all time high, katakan, ya, all time high, ya, all time high, tekan all time high, ya. Sekarang mungkin price untuk gold nak cuba buat kestabilan semula, mungkin nak turun dahulu dan naik untuk kemudian. Jadi oleh itu, bila saya top down ataupun bila saya pergi ke time frame lebih rendah, saya melihat ada rejection pada base ataupun order block daily di gold, dan price telah membuat pin bar pergerakan, ya, pin bar pergerakan. Jadi dekat sini kita akan tunggu 50% daripada Fibo level kita. Tak semestinya Fibo level ni macam saya guna Fibo level biasa sahaja, tak ada setting apa-apa special sangat.
Cuma ini adalah menandakan 50% sahaja pada pin bar. Ya. Dan untuk price gold ni ada dua tempat untuk kita tunggu. Yang pertama sekali di level 50% ataupun level rejection. Yang kedua pada level pada price yang asal pada base daily, ya. Sekarang kalau kita nak pergi kepada price daily pun dalam 130 pip tak berapa jauh. Sebab apa? Gold volatility dia sangat tinggi. Jadi kalau kita ambil kepada H4 ni daily, kita pergi pada H4. Kalau kita tukarkan kepada line chart, ya. Okay, kita tukar pergi pada H1, kita tukar lagi pergi pada M30, tukar lagi pada M15. Kita nampak ada apa dekat sini? Ya, kita nampak ada double top ataupun double bottom lah dekat area sini. Jadi kalau saya akan tetap memilih untuk entry pada level 50% tadi, ya. Sebab apa? Saya takut price spike ataupun dia stop loss hunting. Jadi berkemungkinan target saya last stop loss hunting pada 1922.19, ya. Jadi kita tunggu sahaja price approach untuk kita trade minggu ini. Okey. Jadi apa analisa yang saya beri ini adalah overview sahaja untuk kita faham, ya, untuk kita faham kenapa kita kena buat analisa ataupun market overview ni. Baru kita tahu perjalanan kita minggu tu macam mana. Tu yang pertama. Dan kita tahu target kita untuk pair yang ada di dalam market. Supaya bila kalau kita untung, kita faham, okey, analisa ataupun prediction yang kita buat adalah betul, adalah mengikut kita punya SOP. Dan kalau kita loss sekalipun, kita faham apa masalah kita sebenarnya semasa trading. Adakah kita tidak mengikut SOP dan sebagainya. Jadi itu sahaja untuk minggu ni punya market overview pada minggu ketiga 14 hingga 18 Ogos 2023. Jadi kita bertemu kembali, kita akan bertemu akan datang untuk tahu result. Jadi result ni saya akan post di dalam group lah macam biasa. Jadi jika ada yang berminat untuk belajar dan sebagainya, boleh PM macam biasa. Okay, baik, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat trade. Moga-mogahan anda semua withdraw berkali-kali, insyaAllah.